Gak cuma sampai di situ aja nih, mereka juga mengaku bahwasannya mereka ini takut pada saat harus membersihkan daerah di antara lantai 4 dan juga lantai 5. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku Agnes yang akan mengajak kalian nih untuk membahas kisah-kisah horor, misterius, kriminal, dan juga teror konspirasi. Dan selamat datang buat kalian yang baru aja nih mampir di channel YouTube aku. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe serta share ke teman-teman kalian. Agar apa? Agar aku bisa terus semangat upload videonya tiap hari. Oke, di video aku sebelumnya aku sempatkan ngebahas mengenai beberapa kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh presiden kita, yakni Bapak Jokowi. Dan salah satu kejadiannya itu kan terjadi di Istana Negara, lebih tepatnya di Istana Merdeka. Ternyata nih, kejadian-kejadian ataupun peristiwa-peristiwa aneh yang dialami di gedung tersebut itu tuh nggak cuma sekali aja, melainkan ada beberapa peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi di Istana Presiden Indonesia. Dan seperti yang kita tahu nih, bahwasannya Istana Kepresidenan Indonesia itu merupakan kantor ataupun tempat kediaman Presiden Republik Indonesia. Dan di Indonesia sendiri terdapat beberapa istana kepresidenan, mulai dari Pulau Jawa hingga Pulau Bali. Di antaranya ada Istana Yogyakarta, Istana Negara, Istana Merdeka, Istana Bogor, Istana Cipanas, dan juga Istana Tampak Siri. Oke, yang pertama kita mulai dari peristiwa aneh di Istana Merdeka. Pada zaman Gus Dur, demi penghematan uang negara, Gus Dur memilih untuk menggunakan Istana Merdeka sebagai tempat tinggalnya bersama dengan keluarga. Meskipun ya mereka ini tinggal di Istana Merdeka, ada pengakuan dari beberapa anggota keluarga dari Gus Dur sendiri mengaku bahwasannya merasa tidak nyaman, merasa nggak enak tinggal di dalam Istana Merdeka. Bukan karena tempatnya ataupun fasilitasnya yang kurang ataupun minim, melainkan mereka nih kerap kali diganggu oleh makhluk-makhluk astral ataupun penunggu yang ada di Istana Merdeka. Seperti yang kita tahu, bahwasannya Istana Merdeka atau gedung tersebut itu tuh udah ada dan dibangun sejak zaman kolonial Belanda. Jadi meskipun umurnya ini udah tua banget, tetapi bangunannya tetap kokoh. Bahkan ya, salah satu putri Gus Dur aja, yakni Iyani Wahid, itu tuh pernah memposting tulisan di akun Twitternya mengenai pengalaman dirinya di mana kerap kali diganggu, diusili oleh makhluk-makhluk astral tersebut di Istana Merdeka. Ternyata kejadian-kejadian horor itu gak cuma dialami oleh beberapa anggota keluarga dari Gus Dur, melainkan beberapa pekerja yang ada di Istana Merdeka. Mereka juga mengaku bahwasannya kerap kali digangguin oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Gak cuma sampai di situ aja nih, mereka juga mengaku bahwasannya mereka ini takut pada saat harus membersihkan daerah di antara lantai 4 dan juga lantai 5. Karena menurut mereka di lantai 4 dan juga lantai 5 itu merupakan bagian sisi yang amat seram di sana. Kemudian tindakan yang dilakukan Gus Dur sendiri pada saat mengatasi hal tersebut bukan menggunakan paranormal atau sejenisnya, melainkan pada zaman Gus Dur beliau memilih untuk membuka Istana Merdeka ini untuk dibuka secara umum. Jadi orang lain, orang awam itu juga bisa masuk ke sana. Sehingga pada zaman Gus Dur tersebut Istana Merdeka ini ramai sekali dikunjungi. Dan yang kedua, Ki Hujan. Nah, Ki Hujan sendiri ini bukan melainkan nama orang ataupun nama tokoh, melainkan nama dari salah satu pohon yang ada di Istana Merdeka yang sangat besar dan juga rindang serta kokoh. Kalian tahu nggak sih bahwasannya itu kayak pohon-pohon beringin yang kalian lihat gitu ya kan? Nah, itu sejenis itulah, cuma lebih besar lagi, lebih rindang, lebih kokoh. Dan pohon Ki Hujan sendiri itu tuh menjadi saksi bisu di mana perjalanan kepemimpinan para presiden-presiden Indonesia dan juga bagaimana kehidupan yang ada di dalam Istana Merdeka. Menariknya, Ki Hujan ini sudah berada dan juga sudah berumur kurang lebih 150 tahun dan ditanam sejak tahun 1870.
Wah gila gak sih, berarti kan kalau misalnya nih udah 150 tahun itu tuh udah gak ada apa-apanya sama umur kita, apalagi umur aku ya kan, itu kan kayak cuma seperempatnya aja gitu loh. Ada nih kejadian yang terjadi pada tahun 2012 lalu di mana ada angin puting beliung yang cukup dahsyat. Namun ki hujan ini tidak tumbang sama sekali, malahan tetap kokoh seperti semula. Hanya saja beberapa dedaunan ataupun ranting-ranting kecil saja yang runtuh. Lalu pada masa kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau terkenal dengan julukan Bapak SBY, beliau ini sempat nih menyuruh beberapa pekerja untuk memangkas ataupun menebang pohon tersebut. Anehnya nih, pada saat para pekerja ingin menebas ataupun memangkas pohon tersebut, mesin gergaji yang mereka pakai itu tuh nggak berfungsi sama sekali. Bukan sekali dua kali aja, tetapi tiap mereka ini berusaha memangkas, memotong pohon tersebut, itu mesin gergajinya itu nggak berfungsi dan mati. Yang akhirnya karena udah berusaha berkali-kali tapi kok mengalami kejadian-kejadian tersebut, akhirnya Bapak SBY mengurungkan niatnya itu. Yang ketiga, patung perunggu yang terletak di Istana Bogor. Seperti yang kita tahu nih, bahwasanya Istana Bogor itu tuh merupakan salah satu tempat kepresidenan Indonesia yang dibangun sejak tahun 1744. Ada nih salah satu kisah yang beredar di masyarakat sekitar, yakni pada saat itu sempat nih ada salah satu peserta penataran yang berkunjung di Istana Bogor, dan pada saat itu ia nih melakukan tindakan usil ke salah satu patung perunggu wanita tanpa busana yang ada di sana, di mana ia nih sengaja untuk meletakkan semacam kayak, ngerti gak sih, bulu-bulu wol ataupun kayak bulu-bulu karpet dengan sisa-sisa bulu-bulu karpet. Nah, ia letakkan di bagian ataupun di area terlarang patung perunggu wanita tersebut. Keesokan harinya, ia terkejut ketika ia melihat bahwasannya di saku celananya itu tuh terdapat segenggam bulu-bulu wol yang padahal ia ingat bahwasannya sudah ia letakkan di patung perunggu kemarin. Padahal dia juga ingat bahwasannya dia nih nggak bawa sama sekali gitu loh sisa-sisa bulu-bulu wol atau semacam bulu-bulu karpet itu. Dan gak cuma sampai di situ aja nih, pada saat ia makan, ia nih tersedak secara tiba-tiba dan dari tenggorokan dari mulutnya ini mengeluarkan segenggam semacam bulu-bulu wol. Yang keempat atau yang terakhir, kitab Stambul di Istana Gedung Agung. Oke, Istana Gedung Agung sendiri merupakan salah satu istana kepresidenan Indonesia yang terletak di pusat kota Yogyakarta. Istana Gedung Agung juga menjadi saksi sejarah pada saat Bung Karno berkantor di sana. Jadi kan emang sempet nih ya kan, pada saat itu ada era di mana Yogyakarta ini menjadi ibu kota Indonesia. Bangunan tua dan juga kuno berarsitektur Eropa ini kerap kali dilibatkan dengan hal-hal mistis. Kabarnya nih di gedung tersebut kerap kali diganggu dengan beberapa hal ataupun beberapa makhluk-makhluk goib. Oleh karena itu, Pas Pampres pada saat itu sempat nih meminta bantuan salah satu paranormal yang ada di sana. Dan paranormal ini mengatakan bahwasannya hal-hal mistis yang terjadi di Istana Gedung Agung ini itu tuh berasal dari kitab Stambul yang kerap kali berpindah-pindah tempat secara misterius di daerah Istana Gedung Agung. Ditambah lagi ya kan, di Istana Gedung Agung sendiri itu tuh kerap kali terdengar adanya hentakan semacam orang baris berbaris yang padahal pada saat dicek ini gak ada orang sama sekali atau gak ada orang yang sedang melakukan aktivitas tersebut. Oke teman-teman, itu tadi mengenai beberapa peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi di Istana Kepresidenan Indonesia. Seperti yang aku bilang, bahwasannya ini kayak percaya nggak percaya itu balik ke diri kita masing-masing ya. Dan buat kalian nih, lebih baik kayak enjoy aja nih dengerin kisah aku, dengerin video aku. Kalian enjoy aja. Kalau misalnya kalian nggak suka, kalian bisa skip pembahasan aku yang ini dan juga bisa lihat di video-video aku pembahasan lainnya. Dan buat kalian yang ingin request nih, buat aku ngebahas apa-apa lagi, mungkin kasus kriminal mungkin, atau kisah horor kembali, atau mungkin teori konspirasi, atau mungkin lain-lainnya, kalian bisa dong komen di bawah.